ini kan ada kutipan ya dari situs lu ya. Mhm. We believe that Bitcoin and other cryptographically protected sound money are the next frontier of technological revolution. Udah panjang banget. Ceritain dong sebenarnya apa dasar dari keyakinan lu ini mengenai Bitcoin? Oke. Jadi Bitcoin itu kan gue nemu quite early ya, sebenarnya 2015, 2016 gue udah ketemu Bitcoin. Cuman waktu itu gue nggak ngerti itu apa. Jadi gue sama seperti orang lain, gue pikir ini barang scam dan lain-lain. Gue coba beli, untung dan 2018 gue juga pernah rugi semua dari kripto, gitu. Lalu gue berhenti waktu itu, berhenti sampai sekitar tahun 2021, 2022, akhirnya gue baca ulang gitu. Gue baca ulang white paper-nya, di situ gue belajar tuh, gue lihat kan, peer to peer electronic cash system. Jadi gimana caranya uang itu bisa ditransfer tanpa perantara, itu tesis utamanya. Terus gue lihat, wah ini luar biasa, kenapa? Karena ketika misalnya lu Vinsy transfer ke gua, itu misalnya di bank BCA nih ya, itu ada ledger-nya, ada tengahnya. Nah Bitcoin ini berhasil bikin sistem di mana ini semua disebar lewat komputer-komputer, nggak ada ledger utamanya. Jadi misalnya kayak database-nya BCA tentang customer-nya hilang, nggak bisa tally lagi gitu. Sedangkan Bitcoin nggak bisa begitu, karena itu tersebar di semua nodes-nya yang nyala. Pas gua ngeh gitu loh, oh ini canggih menurut gua. Karena nggak bisa dan nggak bisa diblokir jadinya. Kalau misal contoh lu adalah orang kaya di Afrika nih ya kan, lu berhasil ngeruk emas di Afrika, lu mau pindahin duit, tiba-tiba ada CIA lihat nih, oh blokir udah pakai SWIFT-nya nggak bisa blokir. Bitcoin lu bawa ke blokir gimana nggak bisa, gitu. Lu nggak bisa ambil dari gua, lu nggak bisa blokir, lu nggak bisa apa-apain. Jadi menurut gue itu, wah ini revolusioner gitu. Uang yang beneran punya lu, nggak bisa diambil. Sebenarnya tesisnya itu bukan investasi yang gimana-gimana, cuman uang yang nggak bisa diambil dari diri lu. Di negara manapun ya, contoh misalnya lu di negara Kazakhstan gitu kan, ngomong sesuatu yang nggak disukai oleh pemerintahnya di sana, lu punya rekening bank di sana, beku, udah. Uang kan energi ya, ketika energi lu dibekuin gitu, selesai. Sedangkan kalau Bitcoin lu mau bekuin apa? Nggak ada yang bisa lu bekuin gitu. Canggih itu, canggih. Uang yang nggak bisa diambil. Uang yang nggak bisa Jadi diambil. bukan cuman sekedar investasi aja loh, ini Betul. bener kalau lu punya berarti jadi harta lu selamanya. Betul, orang kan ada yang nanya, "Kalau store of value kenapa nggak emas?" Coba lu bawa emas deh, gue mau lihat lu ke bandara bawa emas sekarang. Ayo, paling ditahan, lu bawa ke Amerika $10.000 tahan kok. Lu mau berempat sebar 40.000 itu kena cek di sana di Amerika. Dulu kan yang beli Bitcoin rata-rata anak muda atau individu. Tapi sekarang institusi sampai negara juga ikut megang. Menurut kamu apa perubahan paling mendasar dari cara dunia memandang aset ini dibanding 5 tahun yang lalu? Karena 5 tahun lalu kan aset ini dianggap sebagai aset kriminal ya kebanyakan di dunia ini ya. Kayak tadi kan, kebutuhannya buat pindahin uang yang nggak benar gitu dan lain-lain. Cuman akhirnya dunia sadar bahwa ini supply-nya terbatas. Kata-kata dari Elon Musk, yaitu uang itu kan energi sebenarnya, uang itu energi. Dan gue juga percaya itu, uang itu energi gitu loh. Uang bisa bikin orang melakukan hal-hal yang lain. Betul. Lu bisa pakai uang untuk bikin suruh orang begini begitu, macam-macam. Nah, tapi energi ini diciptakannya bagaimana gitu kan. Jadi ketika belajar tentang Bitcoin akhirnya orang belajar tentang uang. Belajar uang tuh dari mana sebenarnya? Bank sentral nih nyetaknya dari mana? Berapa sih yang beredar uang yang dicetak gitu. Dengan adanya Bitcoin ini, nggak bisa orang nyetak uang sembarangan jadi. Nyetak energi sebenarnya bukan uang. Kalau uang memang bisa dicetak sembarangan, tapi energi ini nggak bisa dicetak sembarangan. Karena dia harus ada komputasi, ada listrik yang dipakai untuk bikin satu Bitcoin. Karena Elon Musk bilang ke depannya, uang tuh formatnya energi. Nanti ke depannya udah mulai tapi sekarang kan, kalau ngedeal data center yang besar misalnya kayak CoreWave dan lain-lain, makanya udah mulai pakai berapa joule gitu ngomongnya. Jadi ke depannya tuh orang bakal ngitung satuan uang tuh ya mungkin pakai listrik, pakai energi. Ketika manusia udah lebih advance lagi, robot udah banyak, constraint, kemanusiaan, kan gue juga dari dulu gue suka banyak baca kan, salah satunya adalah salah satu ilmuwan namanya Nikolai Kardashev. Di mana dia punya konsep, civilization itu bisa diukur, suatu peradaban manusia bisa diukur dari namanya Kardashev scale. Itu dihitung gitu loh dari 0, 1, 2, dan 3. Ketika 0 artinya manusia ini belum bisa nge-harness satu energi di bumi. Kayak kita sekarang, kita ini masih tipe mungkin 0,71 lah. Kalau 1 tuh berarti satu bumi ini, semua geothermal yang ada di bumi ini udah dicolok, semua hydro air udah dibikin, udah lengkap gitu. Ketika dia udah naik di tipe 2 berarti kita udah bisa harness matahari, full gitu loh. Nah dari sini gue melihat bahwa itu constraint utama gitu dari manusia. Nah dan Bitcoin ini untuk diciptakannya dibutuhkan energi. That's why menurut gue itu revolusi. Wow, dari ininya energi sampai penyalurannya pun atau peredarannya itu ya is a form of energy too Betul, gitu. iya. Ketika manusia nanti udah maju banget, orang udah roket-roket, udah bikin base di apa, bulan dan segala macam. Uang tuh jadi apa, mau pakai apa? SGD kah, USD kah? Pasti pakainya listrik. Karena constraint cuma listrik. Karena intelligence kan udah nggak ada constraint, karena ada AI.
physical labor, manusia kan nggak akan kerja lagi. Maksudnya nggak akan kerja fisik, itu digantiin semua lah. Pasti humanoid kan, ganti semua. Iya iya. Tapi semua itu butuh satu hal, butuh listrik. Di seluruh dunia listrik mati gitu. For some reason kayak nggak tahu ya kayak apocalypse incident gitu lah ya. Yang ngomong kalau apocalypse ya udah semuanya berakhir lah ya. Tapi kita ngomong misalnya karena ini bergantung banget sama energi listrik kan. Tapi kalau listriknya mati semua gimana, Bro? Harusnya sulit mati semua, karena kan banyak format listrik tuh formatnya banyak kan, berbagai macam, ada bisa dari solar, matahari kan selalu ada. Jadi kalau untuk mati semua sih harusnya susah. Apa di masa depan tuh fiat nggak akan digunakan lagi atau digantiin oleh kripto? Digantiin oleh kripto atau enggak menurut gua belum tentu ya. Karena gini, teknologi apapun itu bisa berubah, tapi apa, fiat-nya sendiri, fiat kan baru. Jadi banyak yang nggak ngerti, fiat ini 1913 baru ada. Bank Sentral Amerika ini baru bikin 1913. Ini bukan teknologi yang baru, bukan yang lama banget, ribuan tahun enggak. Ini baru ya 100, 200 tahun, uang kertas ini loh. Jadi apakah ini bakal tetap uang kertas ini, ya pasti formatnya berubah dan menurut gua nggak akan ada lagi 100 tahun ke depan nggak ada. Uang kertas tuh nggak ada. Menurut gua jadi satuannya jadi energi, tapi apakah itu Bitcoin, apakah itu yang lain gua nggak tahu. Masih belum tahu. Oke.